Sahabat Bawaslu, dalam video sebelumnya kami sudah mempublikasikan hasil pengawasan verifikasi administrasi partai politik. Sekarang kami akan mempublikasikan hasil pengawasan tahapan verifikasi faktual partai politik. Verifikasi faktual adalah proses pengecekan antara data administrasi dengan data yang ada di lapangan. KPU beserta jajarannya melakukan pengecekan data kepengurusan partai dan data keanggotaan partai. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, partai yang menjalani verifikasi faktual hanyalah partai yang tidak memenuhi syarat parliamentary threshold 4%. Adapun partai yang selama ini sudah memiliki kursi di DPR tidak perlu lagi menjalani verifikasi faktual. Di Jawa Tengah, ada 8 partai yang menjalani verifikasi faktual. 8 partai tersebut adalah Partai Gelora, Partai Umat, PSI, PBB, Partai Buruh, PKN, Perindo, Hanura, dan Garuda. Untuk memastikan verifikasi faktual berjalan sesuai dengan ketentuan, para pengawas pemilu di Jawa Tengah berjibaku melakukan tugas pengawasan. Bawaslu dalam tahapan pendaftaran partai politik itu mengawasi tahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan. Nah, namanya verifikasi faktual berarti mekanismenya adalah mencocokkan, itu intinya, mencocokkan antara orangnya dengan data-data administrasinya. Apa itu data administrasinya? Terkait dengan NIK dan kemudian KTA partai politik tersebut. Jadi tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Bawaslu adalah mencocokkan antara data NIK kemudian KTA dengan orangnya. Itu yang dilakukan. Dan tahapan itu adalah ada di tahapan verifikasi faktual. Ketika itu belum cocok, kemudian ditarik ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan verifikasi faktual perbaikan. Begitu. Selama tahapan verifikasi faktual, termasuk verifikasi faktual perbaikan, itu hasilnya adalah yang pertama, itu adalah diperolehnya data yang valid terkait dengan dukungan partai politik. Nah, validitas data ini itu diperoleh dengan cara KPU verifikasi faktualnya atau verifikatornya itu melakukan kegiatan untuk memastikan apakah dukungan itu sesuai dengan data atau tidak. Kemudian Bawaslu terhadap data-data tersebut itu kemudian apabila ada hal-hal yang ganjil, yang tidak pas atau yang kurang sesuai, maka kemudian Bawaslu membuat apa yang kita sebut dengan surat saran perbaikan. Dengan surat saran perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu, itu kemudian KPU memperbaikinya sehingga diperoleh data yang bersih, yaitu data yang sesuai dengan dukungan. Kemudian yang kedua, hasil terkait dengan verifikasi faktual, yaitu kemudian kita menyusun form A ya, atau formulir pengawasan atau form A. Nah, di form A itu tertulis oleh Bawaslu terkait dengan proses yang ada di tahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan. Terhadap data-data yang kurang baik, kurang benar, maka kemudian Bawaslu menuliskan itu dan kemudian itu hasil murni atau hasil asli terkait dengan data apa saja yang diperoleh di lapangan. Baik. Terkait dengan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, ini memang kita akui ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Dan karena proses tahapan ini berjalan terus ke depan, saya kira terkait dengan hal yang kemudian harus diperbenahi ini akan menjadi pengalaman buat kita. Yang pertama adalah karena situasi dan kondisi kemarin musim hujan, itu banyak kemudian teman-teman yang di lapangan kemudian jatuh sakit karena verifikasi faktual itu sampai kemudian dilakukan sampai malam hari. Nah, situasi yang benar sebenarnya bahwa itu bisa diminimalisir dengan cara pemberian jadwal verifikasi faktual yang cocok atau yang sesuai. Jadi kita banyak menemukan bahwa kegiatan-kegiatan verifikasi faktual itu dilakukan secara mendadak. Ini adalah yang kemudian menyulitkan proses pengawasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan formulir apa yang kita pakai untuk kemudian melakukan kegiatan verifikasi faktual di lapangan, yaitu terkait dengan formulir alat kerja pengawasannya. Jadi kita harus berani mengakui bahwa formulir alat kerja pengawasan yang kita miliki
itu di beberapa poin itu kurang kompatibel. Jadi artinya kurang aplikatif. Inilah yang kemudian harus diperbaiki. Maksudnya apa? Kurang aplikatif adalah bahwa AKP itu ternyata tidak menjawab persoalan di lapangan. Sementara situasi yang terjadi di lapangan malah berbeda. Nah, ini kemudian saya kira dua hal ini yang menurut saya kedepannya mesti diperbaiki. Di Verpak ini nanti kan ada DPD dan seterusnya ya, termasuk legislatif. Saya kira itu. Jadi penyelenggara pemilu dalam hal ini penyelenggara teknis KPU dan kemudian Bawaslu lebih mengedepankan komunikasi, sehingga jadwal verifikasi yang dilakukan itu secara awal itu kita sudah tahu ya, kapan, di mana, dan kepada siapa. Ini yang harus jelas. Lalu kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan dan kemudian tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal, ini kan urusannya dengan peserta pemilu ini, nggak seperti semudah kita bayangkan begitu kita jadwalkan langsung bisa ketemu, kan begitu. Nah, terhadap situasi yang seperti ini harus juga kita antisipasi, karena rata-rata kemarin jadwal memang ada, tapi begitu kemudian jadwal itu dilakukan dan kemudian tidak bisa ketemu, artinya verifikasi faktual itu nggak bisa terselenggara, maka verifikasi yang selanjutnya seringkali jadwal tidak terkondisikan kembali. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Jadi ini ke depan komunikasi antara Bawaslu dan KPU harus lebih ditingkatkan gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang menjadi pembelajaran kita adalah itu tadi, bahwa sesungguhnya karena proses mekanisme pendaftaran itu sekarang tersentral, ini kita harus mempunyai mindset yang berubah ya. Kan pemahaman kita itu bahwa apa yang terjadi itu kan mestinya di KPU kabupaten kota, kemudian KPU provinsi, kan begitu. Tetapi faktanya adalah situasi yang sekarang ini bahwa semua proses pendaftaran itu kemudian ditarik ke pusat, kan gitu kan. Nah, kita belum tahu ke depannya apakah ya yang verifikasi selanjutnya termasuk pendaftaran legislatif itu pada akhirnya nanti ditarik ke pusat lagi. Nah, kalau demikian halnya, maka Bawaslu saya kira harus punya kesiapan ya, termasuk penyesuaian terhadap AKP-nya. Jangan sampai kemudian ada AKP-AKP yang kemudian itu data yang diperoleh tidak kompatibel dengan fakta yang ada di lapangan. Itu Mas, pembelajarannya. Peserta pemilu itu kan ada partai politik, ada calon perorangan, dan kemudian legislatif. Saya kira penting ya, untuk peserta pemilu ini kaitannya dengan verifikasi faktual ini, itu yang pertama kali, ini yang penting. Itu adalah harus mempunyai LO ya. Nah, LO ini adalah ajang komunikasi efektif antara penyelenggara pemilu dengan calon ya, karena kita menyadari baik itu DPD, legislatif dan segala macam, apalagi pasangan calon begitu ya, itu akan sulit berkomunikasi sewaktu-waktu dengan penyelenggara pemilu termasuk dengan Bawaslu ya. Ini perlu LO sehingga komunikasi yang terjalin itu bisa menghindari semua hal termasuk munculnya sengketa. Sengketa seringkali terjadi karena apa? Karena pemahaman yang berbeda ya, pengertian yang berbeda atau memaknai satu aturan yang berbeda. Tapi kalau kemudian kita mempunyai LO yang punya kapasitas dan LO-nya itu mempunyai kegiatan yang proaktif gitu, saya kira itu akan kita mempermudah terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis yang berhubungan dengan KPU dan juga dengan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya sengketa di Bawaslu. Pada 14 Desember 2024, KPU telah menetapkan 17 partai politik sebagai peserta pemilu 2024. KPU juga telah menetapkan nomor urut partai. 17 partai tersebut adalah 1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Buruh, 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 8. Partai Keadilan Sejahtera, 9. Partai Kebangkitan Nusantara, 10. Partai Hati Nurani Rakyat, 11. Partai Garda Perubahan Indonesia, 12. Partai Amanat Nasional, 13. Partai Bulan Bintang, 14. Partai Demokrat, 15. Partai Solidaritas Indonesia, 16. Partai Persatuan Indonesia, 17. Partai Persatuan Pembangunan. Ada satu partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni Partai Umat. Sebab Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Namun, partai ini mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Dalam tahapan mediasi, KPU dan Partai Umat sepakat untuk melakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi ulang, KPU memutuskan Partai Umat lolos sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat mendapatkan nomor urut 24. Sahabat Bawaslu, partai peserta pemilu sudah ada. Mereka lah yang akan memperebutkan kekuasaan pada 14 Februari 2024. Sebagai warga, ayo kita terus melakukan pengawasan dan pengawalan pemilu 2024 agar pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Salam awas.